Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Baik, pertemuan kali ini Kang Asep akan bercerita tentang satu kisah dari narasumber, dan ini dari sahabat Kang Asep yang baru saja Kang Asep dapatkan. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca. Bismillahirrohmanirrohim. Dan inilah selengkapnya. Jadi temannya Kang Asep itu, sebut saja namanya Rio. Rio ini seorang anggota polisi, tapi beliau di pasukan. Setelah sekian puluh tahun berdinas di kepolisian, di satu fungsi di pasukan, beliau ini mendapat mutasi ke suatu wilayah. Nah, tentunya dia sebagai anggota ini kan harus siap kapan saja, di mana saja, dan kemana saja ditugaskan, ya kita harus siap gitu. Nah, demikian pula dengan Rio ini. Singkat cerita, Rio ini berangkat ke tempat atau kesatuan di mana beliau ini ditugaskan. Sampai di tempat tujuan, tentunya Rio ini harus menghadap ke kesatuan yang baru. Di kesatuan baru, ya, seperti biasa, izin komandan, saya anggota baru yang dimutasikan ke wilayah komandan, izin petunjuk. Nah, demikianlah kata Rio ini. Singkat cerita, setelah diterima di kesatuan yang baru, ada permasalahan lagi yang dihadapi oleh si Rio. Permasalahannya apa? Ya, tempat tinggal. Dia bingung harus tinggal di mana, mencari makannya kemana, karena Polsek itu jauh dari kota, jauh dari provinsi lah. Kemudian Rio ini menghadap lagi ke Kapolsek. Izin komandan, izin minta petunjuk. Saya harus tinggal di mana komandan? Karena asrama sepertinya nggak ada lagi yang kosong. Dan kalau harus ngekos, jujur komandan, saya nggak ada anggaran untuk itu. Ya, memang yang namanya ngekos minimal tuh 500.000 sebulan kita harus bayar. Nah, 500.000 ini sangat berarti ya bagi kami anggota yang notabene itu masih baru di kesatuan itu, di tempat itu, ya, di daerah itu masih baru. Jadi dia bingung. Dan kemudian Kapolsek sempat berpikir, maaf teman-teman, barusan ada suara sesuatu yang buat akhirnya Kapolsek memberikan tempat tinggal untuk Rio, yaitu di pos yang sudah lama tidak digunakan. Pos itu ya dulunya kantor polisi di daerah tersebut sebelum beralih menjadi polsek. Nah, selama itulah pos itu tidak digunakan, bahkan tidak terurus. Dan tempat itulah yang diarahkan untuk Rio tinggal. Rio sangat senang sekali mendapat tempat tinggal, walaupun pada saat itu si Rio ini belum tahu kondisi pos itu seperti apa. Yang jelas dia tuh sangat senang dan berterima kasih kepada Kapolsek yang sudah memberikan tempat tinggal. Nah, singkat cerita, si Rio ini langsung berangkatlah dia ke pos yang diarahkan oleh Kapolsek. Setibanya di pos tersebut, kaget itu, ampun. Kenapa kaget? Ya yang namanya juga sudah bertahun-tahun, mungkin udah lebih dari 10 tahun itu pos itu kosong, nggak terurus. Bisa dibayangin ya teman-teman semuanya gimana kondisinya. Tapi ya tetap
Rio ini bukan tipikal orang yang cengeng. Dia tetap bersyukur, terima kasih ya Allah, akhirnya dapat tempat tinggal. Kemudian Rio buka baju, pakai kaos, mulailah membersihkan. Ya, ngebersihannya kan gak cukup sebentar. Pertama Rio itu ya buka pintu, masuk, cek semuanya. Jelas debu-debu tebal nempel di kaca-kaca, di lantai. Ya, dia dengan sabar, dengan ikhlas dia bersihkan. Ya, lumayan lah. Ya, kemudian setelah membersihkan bagian dalam, bagian luar lingkungannya itu ya rumput-rumput ya sudah mulai naik ke dinding ya. Dibersihkan. Ini enggak dipikir harus dicat lagi atau gimana, pokoknya sudah bisa dibersihkan. Singkat cerita, akhirnya Rio tinggal di rumah itu. Hari pertama, kedua, dan ketiga aman, nggak ada apa-apa, ya nyaman lah. Namun ketika si Rio ini pulang dari kantor, singgah terlebih dahulu di suatu warung yang tak jauh dari rumahnya. Dia belanja ya untuk kebutuhan dialah seperti air minum atau makan makanan. Ketika belanja itulah sempat si pemilik warung itu bertanya kepada si Rio, "Pak, Bapak anggota baru ya di sini?" Demikian tanyanya kepada Rio. "Oh iya Bu, saya anggota baru di sini." "Terus Bapak tinggal di mana?" "Oh, saya tinggal di situ Bu, di rumah yang bekas pos dulu." Demikian jawab si Rio. Mendengar jawaban si Rio, pemilik warung tuh terkejut. "Duh Pak, Bapak kok tinggal di situ? Sama siapa Bapak tinggal di situ? Kok berani?" Demikian pertanyaan pemilik warung itu beruntun. Yang mendengar pertanyaan yang beruntun seperti itu, ya Rio sempat bingung ya dan penasaran. "Emang kenapa Bu dengan rumah itu?" "Loh, Bapak nggak tahu ya? Rumah itu angker Pak. Banyak orang-orang sini Pak cerita, setiap lewat di rumah itu selalu saja melihat penampakan-penampakan." Gila, merinding gue. Nah, demikian ucap si pemilik warung itu. Kemudian si Rio menjawab, "Tapi alhamdulillah Bu, selama 3 malam ini saya tinggal di rumah itu aman-aman aja Bu, nyaman lagi Bu. Cuma satu masalahnya ya nggak ada kamar mandinya, jauh ke belakang. Ya memang rumah itu unik ya, nggak ada kamar mandinya, yang ada cuma sumur jauh pula ya. Aduh, nasib." Nah, singkat cerita, setelah membayar belanjaannya, Rio pun pulang. Dan pada saat itu sudah jam 5 sore. Sampai di rumah, Rio mandi ya, persiapan untuk sholat maghrib. Setelah melaksanakan sholat fardu maghrib, kemudian Rio membaca Al-Quran sampai tiba waktu sholat fardu isya. Setelah melaksanakan sholat fardu isya, dia makan malam. Dan setelah makan malam, kemudian dia istirahat di kamarnya sambil main HP gitu kan, atau nelfon anak-anak dan istrinya yang ada di Kota Pekanbaru. Hingga tanpa sadar dia pun tertidur. Ketika ia tidur dan nggak tahu jam berapa, dia tuh mendengar seperti suara genting gitu dari arah dapur. Aduh, merinding saya. Nah, dia terjaga. Dia perlahan ya buka mata, kemudian masih tetap bunyi genting. Dia bangun, kemudian dia ceklek, buka pintu kamar, dia keluar. Karena suara itu dari arah dapur. Dari dapur itu. Kemudian dia jalan ke dapur. Jadi rumah itu satu ruang tamu, 2 kamar. Nah, pintu kamar yang dia huni sama yang ini berhadapan pintunya. Kemudian di belakang itu ada dapur. Dia masuk ke dapur, berhenti.
gitu. Tapi si sendok itu masih bergerak di dalam gelas, benar. Suara sendok itu yang ada dalam gelas itu dimainin, keting-keting, nah, gitu. Nah, berhenti, kemudian dia masuk lagi ke kamar. Baru sampai di kamar, kembali bunyi lagi, kelenting. Dia keluar lagi dari kamar, ke dapur lagi, nggak ada apa-apa lagi, berhenti lagi suara itu. Masuk lagi, hingga ketiga kalinya dia ke dapur, dia baru mendengar suara apa? Kira-kira seperti gitu. Bisa teman-teman bayangin. Dan kan Kang Asep aja malam ini nih ceritain ini merinding nih, ya. Nah, mendengar itu dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Dah, dia balik kanan mau masuk kamar lagi. Apa coba? Tiba-tiba dia melihat satu sosok hitam gitu ya, nggak jelas sih, tapi jelas tampak hitam, berdiri di depan pintu kamar yang masih kosong tuh. Yang satu kan kamarnya dua nih, yang ini kosong. Di situ berdiri. Sempat dia, untung sempat dia mundur, dia tegak gini. Untung dia tuh masih ingat. Rio terus beristighfar, astagfirullahaladzim. Dan tiba-tiba saja sosok hitam itu hilang. Begitu sosok itu hilang, setengah berlari langsung Rio masuk kamar, tutup pintu, jebret, kunci. Di dalam kamar Rio tidak bisa tidur lagi. Dia hanya berzikir. Ya, malam itu menjadi malam yang sangat panjang buat Rio. Singkat cerita, keesokan paginya seperti biasa aktivitas Rio melaksanakan tugas di polsek. Rio tidak bercerita kepada siapapun jika tadi malam ia mendapat gangguan dari, ya, dapat katakan hal mistis lah. Kemudian seperti biasa setiap jam 3 sore jam kantor selesai dan dia pulang. Setibanya di rumah, dia kembali membersihkan rumah. Ya, Rio orangnya pembersih ya. Dia membersihkan pekarangan rumah itu. Ya, dia nanam ubi seperti itu. Sebelum maghrib, Rio mandi ya, membersih diri di sumur yang di belakang rumah itu. Jadi sumur itu dibuat ada bangunannya seperti ada ya WC-nya gitu kan. Ya, tapi ya gelap jadinya gitu kan. Gelap. Dia setiap mandi pasti membawa lilin. Dia mandi seperti biasa, biur, ya nggak ada pikiran yang aneh-aneh gitu kan. Nah, tengah dia menggunakan sabun, tiba-tiba merinding dia tuh kan. Aduh, jadi ikut-ikutan merinding. Dia pertama itu setelah merinding, dia mendengar seperti ada tawa kecil. Demikian ya, seperti suara tawa perempuan. Tapi suara tawa itu yang dia dengar jelas itu dari dalam sumur. Ya, dia sudah paham ya. Dia cepat selesaikan mandinya, biar. Kemudian pakai handuk dia cepat masuk ke rumah. Setibanya di rumah, tentunya Rio itu masuk melalui pintu belakang. Masuk, tutup pintu. Tiba-tiba saja dia mendengar suara dari sebelah kirinya. Sontak Rio kembali terkejut. Dia memalingkan mukanya kan. Apa yang dilihat? Di sudut ruang dapur, Rio melihat sesosok bayangan ya perempuan menggunakan pakaian putih, rambutnya yang kayak di film-film, rambutnya ke depan semua, nggak jelas, nggak kelihatan mukanya. Nah, Rio nggak lama-lama ngelihatnya, langsung gini lagi, ceklek kunci, balik kanan, masuk ke kamar. Begitu masuk di kamar itu, Rio nggak mau keluar lagi.
Ya untungnya ya Rio di kamar itu meletakkan makanan-makanan snack-snack gitulah, aqua juga. Disitulah sampai selesai sholat isya itu dia ya nggak bisa tidur, dia hanya baca Al-Quran. Setelah selesai membaca Al-Quran, dia membaringkan badan, ya rencananya mau tidur. Ketika dia sudah terbaring, baru saja mau memejamkan kedua matanya, tanpa sengaja sudut matanya memandang ke sudut kamarnya itu. Apa yang dilihat? Kembali itu penampakan perempuan itu di situ berdiri. Aduh, Rio hanya nutup mukanya dengan kain dengan selimut sambil dia beristighfar, berzikir. Lalu ia berbisik, "Jangan ganggu aku. Aku di sini tidak mengganggu kamu, dan aku di sini tengah melaksanakan tugas." Demikian Rio berkata dalam hatinya. Singkat cerita, keesokan paginya seperti biasa, Rio melaksanakan tugas hari-hari di Polsek. Setiba di Polsek itulah Rio merasa gelisah, dan ia tak tahan lagi untuk bercerita kepada teman-temannya atau rekan-rekannya. Dan kebetulan rekannya memang asli daerah tersebut. Rio berceritalah, singkatnya begini, "Bro, aku nih beberapa malam terakhir ini kok dapat gangguan ya di rumah itu." Demikian kata si Rio. Kemudian temannya itu bertanya, "Gangguan apa? Seperti apa gangguannya?" Singkat cerita, si Rio ini menceritakan semuanya lah apa yang ia alami kepada temannya ini. Dan pada akhirnya temannya itu dengan serius mendengarkan cerita Rio. Lalu temannya itu bercerita begini, iya yo, memang yang aku tahu, yang aku dengar lah, dulunya di sumur belakang rumah itu ditemukan seperti bayi lah atau janin ngapung di situ. Ya ada lama, mungkin udah puluhan tahun, dan diperkirakan itu bayi atau janin yang sengaja dibuang oleh ya manusia yang tidak bertanggung jawab lah dengan perbuatannya. Dan bayi itu bayi perempuan. Lalu si Rio bertanya lagi kepada temannya itu, "Lalu apa hubungannya bayi dengan penampakan-penampakan seperti perempuan yang selalu datang sama aku?" Demikian tanya si Rio, semakin penasaran. Lalu temannya itu kembali bercerita, "Begini yo, ketika kami masih menempati pos itu ya, sebelum kami pindah kantor menjadi polsek ini, kan kami di sana tugasnya, kantornya di sana. Ia mendapat gangguan terus atau penampakan dari perempuan itu, dan pada akhirnya kami mencari seperti ustadz lah atau orang pintar. Kemudian orang pintar itu datang ke tempat itu, seperti kita ritual atau berkomunikasi lah. Dan ternyata perempuan atau penampakan perempuan itu adalah ya entah arwahnya atau jin korinnya si bayi itu, yang terus tumbuh menjadi sosok perempuan dewasa. Sebenarnya perempuan itu atau sosok itu nggak mengganggu, dia tuh ingin berteman atau berkenalan sama kita." Demikian tutur si temannya Rio ini panjang lebar. Tapi kan ya namanya nampakkan diri sudah mengganggu, karena kan itu sudah beda alam. Tentunya siapa saja akan merasa tidak nyaman ketika ya melihat kemunculan dia. Singkat cerita, akhirnya Rio dibantu oleh temannya mendatangkan seorang ustadz dan dibawa ke rumah itu. Ya, dilakukanlah pembersihan atau dibacain doa oleh Pak Ustadz.
dengan tujuan agar penampakan seorang perempuan itu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Dan alhamdulillah Rio tidak pernah melihat penampakan lagi di rumah itu. Namun bukan berarti penampakan yang tinggi besar hitam dan seorang wanita itu hilang begitu saja. Tetap ada, tetapi tidak bisa masuk ke dalam rumah, melainkan di luar. Sesekali Rio mendengar suara ketukan di jendela, dan masih juga dia mendengar dari balik jendela tuh, di celah jendela tuh suara-suara seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini Rio masih tinggal di rumah itu. Mungkin Rio sudah terbiasa dengan penampakan-penampakan ataupun dengan suara-suara. Nah, demikian cerita singkat dari Kang Asep, pengalaman dari sahabat yang baru saja ketemu malam ini. Demikian akhir dari kisah ini, pengalaman dari sahabat Kang Asep. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kang Asep haturkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.